Hai teman-teman, gimana kabar kalian? Kali ini kita akan mempelajari tentang organ gerak manusia dan fungsinya. Masih ingatkah kalian bahwa alat gerak manusia terbagi menjadi dua? Tepat sekali. Organ gerak manusia terdiri dari alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif yaitu rangka, sedangkan alat gerak aktif adalah otot. Coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Ini merupakan rangka manusia, teman-teman. Tahukah kalian apa yang dimaksud rangka itu? Rangka adalah susunan teratur dari tulang-tulang. Lalu apa sih sebenarnya fungsi dari rangka ini? Rangka memiliki fungsi antara lain sebagai alat gerak pasif untuk menegakkan tubuh kita, tempat melekatnya otot, dan melindungi organ vital yang ada di dalam tubuh kita, teman-teman. Bagaimana teman-teman? Semakin penasaran ingin tahu tentang rangka? Mari kita pelajari lebih jauh lagi, teman-teman. Wah. Bagaimana dengan kostumku ini, teman-teman? Saya memakai kostum rangka. Sekarang mari kita belajar bersama-sama, teman-teman. Rangka tubuh manusia dikelompokkan menjadi tiga, yaitu rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Kita pelajari lebih detail lagi yuk, teman-teman. Gambar di sebelah kanan saya ini adalah rangka kepala, teman-teman. Rangka kepala disebut juga tengkorak, teman-teman. Rangka kepala ini tersusun dari kumpulan tulang-tulang. Ada tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pelipis, tulang ubun-ubun, dan tulang kepala belakang. Tahukah kalian apa fungsi dari tulang-tulang tersebut? Secara umum, fungsi dari rangka kepala ini adalah untuk melindungi organ vital seperti mata dan otak. Rangka kepala ini juga memberi bentuk wajah seseorang. Selain itu, dengan adanya rahang bawah di kepala, kita bisa melakukan aktivitas seperti makan dan berbicara. Baiklah teman-teman, sekarang saatnya kita mempelajari rangka badan. Teman-teman, coba amati gambar di samping kanan saya ini. Ini adalah rangka badan, teman-teman. Kita bisa mengelompokkan rangka badan ini menjadi 4 kelompok, yaitu ruas tulang belakang, tulang dada dan rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Kita pelajari lebih jauh lagi yuk, teman-teman. Ini adalah gambar ruas tulang belakang. Ruas tulang belakang terdiri atas 33 buah tulang, yaitu 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Fungsi dari rangka ini adalah untuk menegakkan badan, menyokong kepala dan tangan, serta untuk melekatnya otot dan tulang rusuk. Kalau ini adalah tulang dada dan tulang rusuk, teman-teman. Tulang dada tepat berada di tengah-tengah, sedangkan tulang yang nampak seperti garis-garis ini adalah tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri dari 12 pasang, teman-teman. Fungsi tulang dada dan tulang rusuk ini adalah untuk melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru kita, teman-teman. Bagaimana dengan ini, teman-teman? Apakah kalian tahu nama tulang ini? Tepat sekali. Ini adalah tulang gelang panggul, teman-teman. Tulang gelang panggul atau tulang panggul ini terdiri dari tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Fungsi dari tulang panggul ini adalah menyangga badan kita ketika kita sedang duduk. Selain itu, tulang panggul juga melindungi organ vital di perut dan juga untuk melekatnya tulang paha atas. Kalau ini adalah gambar tulang bahu, teman-teman. Pada tulang bahu terdapat tulang yang berkaitan, yaitu tulang selangka dan tulang belikat. Sampai di sini, apakah kalian memahami, teman-teman? Luar biasa. Sekarang saatnya kita mempelajari rangka anggota gerak.
Coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Rangka anggota gerak terdiri dari rangka anggota gerak atas, yaitu tangan, dan rangka anggota gerak bawah, yaitu kaki. Sekarang kita pelajari satu persatu ya teman-teman. Coba perhatikan gambar ini teman-teman. Apakah kalian bisa melihatnya dengan jelas? Tepat sekali. Ini adalah rangka anggota gerak atas atau tangan. Rangka anggota gerak atas ini tersusun dari beberapa tulang. Di antaranya ada tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak tangan, dan tulang jari-jari tangan. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah memahami? Mari kita lanjutkan teman-teman. Kalau gambar ini adalah rangka anggota gerak bawah atau kaki. Rangka anggota gerak bawah ini juga terdiri dari beberapa tulang teman-teman. Antara lain tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Nah, sampai di sini kita sudah selesai mempelajari tentang alat gerak pasif pada manusia, teman-teman. Sekarang saatnya kita mempelajari tentang alat gerak aktif pada manusia. Masih ingat kan teman-teman apa alat gerak aktif pada manusia? Tepat sekali, alat gerak aktif pada manusia adalah otot. Tahukah kalian apa otot itu? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang bisa menggerakkan tulang, sehingga membuat hewan dan manusia seperti kita dapat bergerak. Lalu sebenarnya apa sih fungsi otot ini? Fungsi otot antara lain yang pertama, menggerakkan tulang sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, otot juga menggerakkan organ tubuh seperti jantung, usus, dan juga lambung. Dan yang ketiga, otot mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita, teman-teman. Tahukah kalian, otot manusia dikelompokkan menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Wah, semakin penasaran nih, apa sih perbedaan ketiga otot itu? Kita pelajari lebih jauh lagi yuk teman-teman. Otot polos ini mempunyai ciri-ciri khusus teman-teman. Ciri-ciri otot polos diantaranya adalah waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong. Otot polos ini terletak pada organ dalam. Otot polos memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Oh iya teman-teman, pergerakan dari otot polos ini sangat lambat dan mudah lelah. Tapi otot polos ini bekerja dengan sendirinya. Jadi saat bekerja, otot polos tidak dipengaruhi oleh otak. Lihat gerakanku ini teman-teman. Nah, kalau kita sedang menggerakkan anggota tubuh kita itu, yang bekerja adalah otot lurik teman-teman. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka, maka otot lurik juga disebut otot rangka. Tahukah kalian mengapa disebut dengan otot lurik? Tepat sekali, dinamakan otot lurik karena jika kita lihat ada sisi gelap dan sisi terang yang berselang-seling, jadi disebut dengan otot lurik teman-teman. Nah, ciri-ciri otot lurik adalah otot lurik memiliki bentuk silindris dengan garis gelap terang. Bentuk otot yang panjang memiliki banyak inti sel. Inti sel itu berada di tepi teman-teman. Letak otot lurik adalah melekat pada rangka. Cara kerjanya adalah dengan perintah otak. Oh iya teman-teman, otot lurik ini bekerja dengan cepat dan mudah lelah teman-teman. Jadi saat melakukan aktivitas jangan terlalu memaksa otot lurik kita ya teman-teman. Kasihan nanti mudah lelah. Wah,
Ternyata banyak sekali ya teman-teman cirinya. Tapi kalian pasti ingat tentunya. Otot jantung ini berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh teman-teman. Lalu bagaimana sih ciri-ciri otot jantung ini? Otot jantung berbentuk silindris dan memiliki percabangan. Pada otot jantung memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Otot jantung ini terletak pada jantung teman-teman. Bekerjanya tanpa kesadaran manusia. Jadi otot jantung ini bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Wah, kalau istirahat bisa-bisa jantung kita berhenti bekerja teman-teman. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah memahami tentang organ gerak manusia? Luar biasa. Tentunya kita harus tambah bersyukur ya teman-teman. Kita sudah dianugerahi Tuhan organ gerak rangka dan otot, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Oh iya teman-teman, kita juga harus menjaga kesehatan supaya rangka dan otot kita tidak mengalami kelainan atau kerusakan. Tahukah kalian apa saja kelainan, gangguan, dan kerusakan yang terjadi pada rangka dan otot manusia itu? Sekarang saatnya kita mempelajari itu teman-teman. Hai sahabat Gria Animasi, saatnya kita belajar. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komentar untuk mendapat update video terbaru kami ya. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Vito. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Tentu kalian masih ingat bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Lalu apa sih arti bergerak itu? Apakah teman-teman sudah tahu? Bergerak adalah berpindah tempat atau berubah posisi. Perubahan posisi yang terjadi bisa sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Kita pelajari lebih jauh lagi yuk teman-teman. Teman-teman, coba perhatikan aku dan kucingku ini. Kita sama-sama melakukan gerakan berjalan. Manusia dan hewan sama-sama menggunakan organ gerak untuk melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Dari tayangan tadi kita tahu teman-teman, ternyata alat gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak pada hewan dan manusia terbagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Tahukah kalian mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Tepat sekali, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Jadi, tulang dan otot saling kerjasama untuk membuat hewan dan manusia dapat bergerak dan melakukan aktivitasnya sehari-hari. Bagaimana teman-teman? Apakah sampai di sini kalian bisa memahami? Kita lanjutkan belajar lebih jauh lagi yuk. Teman-teman, coba kalian amati hewan-hewan yang ada di hutan ini. Menurut kalian, bagaimana cara gerak hewan-hewan tersebut? Tepat sekali, hewan-hewan itu memiliki alat gerak dan cara gerak yang berbeda-beda. Sekarang, ayo kita pelajari alat gerak dan cara gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Tunggu dulu teman-teman. Sudah tahukah kalian apa yang dimaksud hewan vertebrata dan hewan invertebrata itu? Yeay! Benar sekali teman-teman. Hewan vertebrata adalah hewan-hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan invertebrata adalah hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Untuk lebih jelasnya, coba kalian amati kedua gambar ini. Gambar di sebelah kanan ini adalah kelinci.
Sedangkan gambar di sebelah kiri ini adalah gajah. Kedua hewan ini termasuk hewan vertebrata karena mereka memiliki tulang belakang. Nah, sekarang coba amati alat gerak mereka. Walaupun sama-sama bergerak menggunakan kaki, tapi cara gerak mereka berbeda, teman-teman. Apakah kalian tahu perbedaannya? Tepat sekali. Kelinci menggunakan kakinya untuk melompat, sedangkan gajah menggunakan kakinya untuk berjalan. Lalu bagaimana dengan kedua hewan ini? Bisakah kalian membantuku untuk menyebutkan alat gerak dan cara geraknya? Benar sekali, teman-teman. Hewan di sebelah kanan saya ini adalah burung elang. Burung elang merupakan contoh hewan vertebrata yang bergerak dengan menggunakan sayap. Cara gerak burung elang adalah dengan cara terbang. Sedangkan hewan di sebelah kiri saya ini adalah ikan. Kalian semua tentu sudah tahu kalau alat gerak ikan adalah berupa sirip. Cara geraknya adalah dengan cara berenang. Lalu bagaimana dengan kedua hewan ini? Kedua hewan ini termasuk hewan melata, teman-teman. Tahukah kalian apa hewan melata itu? Hewan melata adalah hewan yang bergerak dengan menempelkan perutnya ke tanah. Kadal dan ular ini adalah contoh hewan vertebrata yang bergerak dengan cara melata. Bagaimana, teman-teman? Apakah kalian sudah memahami cara gerak dan alat gerak hewan-hewan vertebrata? Luar biasa. Sekarang saatnya kita mempelajari alat gerak dan cara gerak hewan-hewan invertebrata. Seperti halnya hewan vertebrata, hewan invertebrata juga memiliki alat gerak yang beragam. Ada yang bergerak menggunakan kaki, ada yang menggunakan sayap, dan ada pula yang menggunakan perutnya. Sekarang mari kita bahas satu persatu, teman-teman. Tahukah kalian hewan apa di sebelah kanan saya ini? Tepat sekali. Ini adalah belalang. Belalang dan jenis serangga yang lainnya adalah contoh hewan invertebrata yang bergerak menggunakan kakinya. Sekarang coba perhatikan hewan di sebelah kiri saya ini dan amati apa alat gerak hewan ini. Kupu-kupu ini adalah contoh hewan invertebrata yang bergerak menggunakan sayapnya. Contoh hewan invertebrata lain yang bergerak menggunakan sayap antara lain lalat, nyamuk, dan juga lebah. Kalau kedua hewan ini, apa ya alat geraknya? Lalu bagaimana cara mereka bergerak? Cacing dan siput ini merupakan contoh hewan invertebrata yang bergerak menggunakan otot perutnya. Oh iya, teman-teman, selain kaki, sayap, dan perut, beberapa hewan invertebrata ada yang bergerak menggunakan tentakel. Tahukah kalian apa itu tentakel? Tentakel adalah organ tubuh yang dapat memanjang dan bersifat fleksibel. Contoh hewan invertebrata yang bergerak menggunakan tentakel antara lain cumi-cumi, anemon laut, dan juga ubur-ubur. Sampai di sini, apakah kalian sudah memahami, teman-teman? Luar biasa. Ternyata sangat menarik sekali ya mempelajari organ-organ gerak hewan. Nah, sekarang saatnya kita mempelajari organ gerak manusia.